Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat lur, subscribe itu gratis. Matur suwun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga kalian yang menonton video ini dan baru pertama kali gabung, saya doakan semuanya sehat walafiat, rezekinya lancar selalu, amin. Oke ya, di video kali ini aku ingin sedikit sharing-sharing guys, sharing-sharing. Sorry juga karena aku baru buat video lagi, karena kemarin masih nggak kemarin masih sibuk banget ya, masalah pekerjaan. Dan ini kan lagi musim dingin, jadi mau ngapa-ngapain itu males guys. Enaknya itu ya tidur, rebahan lah, main-main HP. Jadi ini aku sempetin lagi buat video ya, karena kemarin juga ada yang nge-DM aku yang tanya-tanya itu, ada beberapa orang itu, dan hampir semua pertanyaannya itu sama guys. Jadi ya mungkin aku buatkan video ini aja, siapa tahu kalau ditonton, yes, siapa tahu juga bermanfaat buat ini teman-teman semua yang kemarin nge-DM ya. Ini masih tentang seputar dunia permagangan. Iya, jadi saya ingin sedikit sharing atau ingin sedikit berbagi pengalaman lah guys, masih tentang dunia permagangan. Jadi kemarin itu dari teman-teman ada yang DM ya, Bang, lebih baik kalau kita ke Jepang itu enaknya ngambil program apa? Program magang dulu atau langsung Tokutegino? Itu adalah beberapa orang yang nge-DM aku, itu hampir semuanya rata ngasih minta solusi lah. Kesini tuh lebih baik menggunakan visa magang dulu atau Tokutegino. Oke, terima kasih ya yang udah nge-DM kemarin. Jadi akan aku jawab juga di video ini, video singkat ini yang gak usah panjang lebar. Jadi menurut pengalaman aku ya guys, ya bukan pengalaman ya, kalau menurut aku pribadi, bagi para pemula yang mau pergi ke Jepang bekerja, khususnya yang masih muda lah, yang usia ya 18, habis lulus sekolah 20-an lah, itu saran saya itu kalian semuanya itu lebih baik memilih program magang dulu guys. Ya, milih program magang dulu. Kenapa saya menyarankan kalian itu untuk memilih program magang, nggak langsung Tokutegino buat pemula? Ya sebenarnya sih bisa ya, untuk buat pemula langsung Tokutegino pergi ke Jepang itu bisa. Tapi menurut saya itu lebih baik magang dulu 3 tahun, habis itu nanti baru Tokutegino. Karena apa saya menyarankan kalian untuk bekerja di sini itu, bagi pemula itu memilih program magang. Jadi lebih baik kalau kita bekerja di Jepang itu
ngikutin step aja guys, ngikutin step dari bawah ke level menengah terus level ke atas. Ibaratnya nih magang ini kita di sini tuh ke Jepang itu belajar dulu ya, magang belajar dulu dari step bawah 3 tahun minimal lah, 3 tahun lulus baru kita step menengah yaitu program Tokute Gino. Ntar kalau Tokute Ginonya udah bisa nih 5 tahun baru ke step atasnya lagi ya, di sini mau mengajukan visa kerja permanen di Jepang atau yang lain banyak banget guys, yang udah minimal yang udah 10 tahun tinggal di Jepang itu banyak banget visa-visa pekerja atau sekelasnya itulah. Ini yang kita bahas buat para pemula dulu. Soalnya kenapa guys saya menyarankan untuk buat magang, karena ya nggak hampir semua perusahaan di Jepang ya ada sih salah, rata-rata ini kalau perusahaan-perusahaan Jepang itu ngambilnya itu ya minimal yang udah bisa adaptasi di Jepang guys. Adaptasi itu nggak cuman masalah ya kita bisa kerja dikirim ke Jepang bisa kerja mah enggak. Jadi bedanya itu kalau buat pemula Tokute Gino ke Jepang langsung magang dulu di Jepang itu, kalau kita magang dulu nih, kita magang dulu 3 tahun minimal kan kita belajar dari segi budaya, terus bahasa, terus cara kita bekerja bareng dengan orang Jepang itu gimana guys, atau maksudnya adaptasi dengan wataknya orang Jepang atau wataknya yang orang asing lainnya gitu kan. Itu minimal kita tahu adaptasinya, itu bisa jadi terbiasa lah kalau kita bekerja dengan orang-orang itu. Bahasa juga kalau 3 tahun ya minimal kita ngerti, meskipun kita nggak bisa full lah Nihongonya, itu minimal kita ngerti, bisa komunikasi lancar. Tapi kalau yang Tokute Gino buat pemula langsung masuk ke Jepang nih, pertama pasti dia akan kerepotan. Skill ya emang tes skill dia lolos ya di Indonesia ya, waktunya tes skill lolos, tapi kalau di sini tuh akan beradaptasi lagi guys itu, dan susah banget. Soalnya kalau visa Tokute Gino itu di sini itu tanggung jawabnya itu kayak udah besar, jadi siap kerja disettingkan sama orang-orang pekerja pribumi di sini. Kalau orang pemagang itu kan dipandangnya kan kita di sini belajar, jadi kita itu terus diajari, kalau kita nggak bisa diajari sampai bisa. Dari segi pekerjaan, bahasa juga nanti kita diajari. Kalau ngomong terus sama orang Jepang pasti bisa ngomong kayak gitu ya. Nah keunggulannya kalau buat pemagang ini, kalau setelah kita selesai 3 tahun ya, 3 tahun magang di sini itu nggak perlu ya yang namanya itu N4 kayak gitu, nggak perlu guys. Apa terus tes skill itu nggak ya. Di sini kalau 3 tahun itu ada tes skill juga Senmongkyo, tapi itu hampir 99% itu lulus guys. Jadi kalau kalian mengikuti pemula di Indonesia nih, ngikutin visa Tokute Gino untuk ikut tes skill itu kan susah banget ya, karena kan belum tahu bidang pekerjaannya di Jepang itu seperti apa faktanya. Tapi kalau kalian milih visa magang ke Jepang 3 tahun terus tes skill Senmongkyo ya namanya di sini ya, tes skill tahun ketiga itu pasti kalian udah tahu, oh kerjaanku di pabrik itu seperti ini, bidangnya seperti ini, dan itu hampir 95% itu lulus guys. Jadi kalian nggak perlu pusing. Nah kalau sudah lulus nggak perlu N4 itu, cuman sertifikat tes skill itu yang 3 tahun itu buat mengajuin visa Tokute Gino itu langsung bisa. Nah jadi kan enak, nggak perlu ribet-ribet. Toh kalau dibanding prosesnya pun juga sebenarnya sih, kalau proses Tokute Gino sama proses magang, ribetan proses magang ya guys. Cuman
kemungkinan berangkatnya itu lebih duluan orang yang magang guys, daripada yang pemula untuk Tokutei Gino masuk Jepang. Karena apa? Karena buat pemula yang mengambil visa Tokutei Gino itu agak sedikit ribet tesnya, harus lulus N4 atau JAFT atau apa itu ya, itu sama lulus tes skill, harus mempunyai dua sertifikat itu, terus baru interview sama user perusahaan penerima kaisa di Jepang. Cuman nah kalau pemagang itu kita cuman interview, meskipun bahasa kita nggak bisa nggak apa-apa, yang penting interviewnya lolos, ngikutin prosedur penyalurnya, prosesnya gimana. Kalau sudah di Jepang kita belajar 3 tahun magang. Kalau udah lolos 3 tahun nih, kalau masih mau pengen ke Jepang, kita kan sudah menerima sertifikat skill 3 tahun, itu pasti kita nerima kalau lolos ya. Itu bisa kalian ajukan ke visa Tokutei Gino yang ada di Jepang ini, bisa guys. Nah, kalau jalur swasta ya bisa diajukan ke KUMI-nya yang bertanggung jawab di sini, atau ke penyalurnya dulu, agennya yang berangkatin kita itu biasanya bisa dibantu kalau pengen memproses visa Tokutei Gino. Ini untuk yang magang. Oke, jadi jelas ya mas. Saran saya, jangan terlalu ambisi ya buat ke Jepang nyari uang banyak. Nah, lebih baik itu ke Jepang itu buat pemula itu belajar dulu ya, karena kehidupan di Jepang, cara kerja di Jepang itu beda banget sama di Indonesia guys, dan orang-orangnya pun di sini tuh beda banget sama yang di Indonesia. Jadi saran saya buat pemula nih yang mau kerja di Jepang atau pergi ke Jepang untuk bekerja, itu magang dulu aja, jangan Tokutei Gino. Itu lebih baik kalau magang. Ya kita di sini kan belajar, kalau udah bisa kan enak, nanti bisa negosiasi sama perusahaannya, sama bosnya, saya mau menambah 2 tahun visa Tokutei Gino gitu, nanti bisa. Seperti saya juga ini baru 1,5 tahun pun dari pihak perusahaan sudah menawarkan diri mau balik ke sini enggak gitu. Nanti kalau udah selesai, kalau mau balik ke sini nanti pakai visa apa aja dia welcome. Nah gitu guys, jadi kita sabar aja, santai-santai. Oke, itu aja sedikit informasi dari saya. Bila ada salah saya dalam menyampaikan solusi, ya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.